bukan papan tulis kosong menanti aksara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur akan melaksanakan demonstrasi kontekstual. Ada supervisor, kemudian ada coach dan coachee. Saya Fatmawati Hiola dari SDN Pulau Gadung 07. Saya Hari Pratama Swadharma dari SDN Ciracas 01. Saya Hani Setiawati Rahayu dari SMP Negeri 198 Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak Hari. Saya lihat happy nih. Iya, ini saya lagi happy nih. Iya. Gini Bu Heni. Gimana Pak Hari? Hari ini kan saya akan melakukan observasi ke Bu Heni. Saya dengar juga Bu Heni mau melakukan observasi atau coaching kepada coachingnya ya. Iya. Nah, gitu. Nih sebelum ke sana nanti saya menyampaikan kepada Bu Heni tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai gitu Bu Heni ya. Di antaranya adanya kompetensi inti coaching antara lain present, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu juga nanti diikuti dengan percakapan yang menggunakan alur tirta. Ini menurut Bu Heni nih, kira-kira apa yang ingin saya bantu kompetensinya untuk dikembangkan? Kalau saya ingin mengembangkan nanti dalam kegiatan coaching kali ini adalah tentang mendengarkan penuh dan menggunakan pertanyaan berbobot Pak Hari. Baik. Yang kalau boleh saya tahu di antara kedua tadi Bu Heni mau yang spesifiknya yang kemana? Yang maksudnya yang lebih utama. Yang lebih utama karena mendengarkan penuh dan pertanyaan berbobot itu sebetulnya saling melengkapi kalau menurut saya. Tapi kalau lebih spesifik lagi saya ingin kepada coaching itu bisa untuk bertanya dengan menggunakan pertanyaan berbobot. Itu diharapkan nantinya bisa menggali potensi yang ada pada diri si coaching sehingga dia bisa menemukan sendiri masalahnya. Jadi dengan pertanyaan yang berbobot, Bu Heni mengharapkan dapat masukan gitu ya. Oke, dapat apa yang diinginkan gitu. Nah, menurut Bu Heni nih, penilaian Ibu sendiri terhadap tadi yang sudah Ibu kembangkan itu kira-kira idealnya gimana? Kalau idealnya menurut saya sesuai dengan alur tirta gitu kan. Alur tirta. Tadi pertanyaan berbobot tadi harus sesuai dengan alur tirta gitu. Iya. Jadi itu sesuatu yang ingin Ibu idealnya seperti itu. Iya, karena alur tirta itu paket lengkap di mana dalam alur tirta itu di dalamnya kita bisa mengikuti kegiatan serangkaian sesuai dengan proses coaching yang sebenarnya dan diharapkan si coaching bisa menemukan sendiri jalan keluarnya, solusinya seperti apa. Jadi nanti melalui pertanyaan berbobot itu akan keluar solusi gitu ya. Nanti diharapkan solusinya keluar dari si coachingnya gitu. Oke, baik. Nah, terakhir nih Bu, harapan dari kegiatan observasi yang kita lakukan ini apa sih? Harapan Ibu? Harapan saya semoga untuk kegiatan coaching kali ini si coaching bisa menemukan sendiri jalan keluar atau solusi dari masalah yang dihadapinya dan si coaching jadi semakin yakin akan kemampuan yang ada pada dirinya. Jadi si coach ini yakin ya kalau dia mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya. Gitu ya, Bu. Oke, baik Bu Heni. Itu saja sih tentang perbincangan kita sebelum observasi ini. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu harapkan Ibu dapatkan dan bisa dikembangkan.
Terima kasih Bu Heni. Sama-sama Pak Hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Heni. Senang ketemu Bu Fatma lagi nih. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Fatma? Alhamdulillah baik dan sehat Bu Heni. Fatma, kalau menurut Bu Fatma kita boleh ya berbincang-bincang untuk kurang lebih 10 menit lah paling lama ya Bu Fatma ya? Sangat boleh Bu Heni. Ya. Kalau menurut Bu Fatma apa tujuan Bu Fatma dari perbincangan kita kali ini untuk apa? Baik Bu Heni. Saya ingin sedikit menceritakan Bu Heni terkait permasalahan atau yang menjadi sedikit mengganggu pikiran saya saat ini, yaitu terkait dengan beberapa siswa saya di kelas 2 ini. Kebetulan saya ngajar kelas 2. Ini belum bisa membaca Bu Heni. Belum bisa membaca. Iya. Faktor penyebabnya apa ya Bu Fatma ya? Kalau saya lihat ini setelah saya mengadakan observasi, saya melakukan asesmen diagnostik di awal, kemudian saya melakukan observasi secara personal, saya diskusi atau mengajak bicara anak tersebut, itu saya dari kemauan anaknya itu belum kuat untuk dia bisa membaca. Oh, jadi anak itu tidak ada motivasi untuk bisa belajar lebih kuat. Iya. Iya, terus faktor yang lainnya, barangkali ada yang lain. Baik, setelah saya coba ajak berbicara dengan orang tua siswa tersebut, ternyata memang di rumah pun anak tersebut tidak dilatih untuk anak bisa membaca gitu. Tidak dilatih oleh orang tuanya untuk bisa membaca. Iya. Terus Bu Fatma melakukan apa lagi tindakan berikutnya untuk membuat anak itu bisa membaca? Baik, Selain langkah awalnya itu saya jadi membuat suatu treatment yang mundur ke anak tersebut, yaitu saya mengenalkan dari suku kata dulu. Jadi kembali ke materi kelas 1, saya mengawali anak itu, tapi sebelum saya mengajarkan materi tentang suku kata atau teknik-teknik dasar membaca, saya bangun dulu motivasi anak ini untuk ada kemauan dalam membaca. Jadi yang paling utama membangun motivasi dulu dari anak untuk dia mau Benar. termotivasi untuk membaca. Iya. Terus apalagi yang Bu Fatma mau lakukan supaya untuk meningkatkan anak itu mau membacanya apalagi? Baik, selain saya meningkatkan motivasi anak tersebut Bu Heni, saya juga ingin berkomunikasi atau berkoordinasi dengan guru kelas 1 siswa tersebut. Sekiranya waktu di kelas 1 siswa ini bagaimana perilakunya, kemudian kemauan belajarnya bagaimana, kemudian hambatan dalam membacanya selain kemauan anak itu belum ada itu apa aja. Saya rasa kalau saya koordinasi dengan guru kelas 1-nya saya akan mendapatkan paling tidak informasi terkait siswa ini. Kalau begitu Bu Fatma membutuhkan info dari guru sebelumnya, barangkali begitu ya Bu Iya. Fatma ya? Betul Bu Heni. Kalau gitu Bu Fatma sudahkah berkomunikasi dengan guru sebelumnya? Untuk saat ini karena ada beberapa siswa ya Bu Heni, lebih dari 2, saya sudah berkomunikasi baru kepada 2 siswa yang dulu, tapi masih 1 guru gitu kan. Karena kan ini kita diacak random ya untuk kelas 2-nya. Untuk siswa lainnya, 3 siswa lainnya belum, baru akan. Oh belum. Jadi belum semua gitu Iya, ya? belum semua. Terus rencana berikutnya supaya membuat anak tadi termotivasi lagi apa? Baik, saya sih ada rencana selain saya mengajak secara personal, memotivasi siswa dengan diskusi personal siswa, saya juga berencana itu memberikan target-target kepada siswa gitu. Karena kan di kelas 2 itu seharusnya anak membaca situ udah menjadi kemahiran siswa ya. Iya. Tapi saya memberikan pandangan ke siswa, apabila kamu tidak bisa membaca, bagaimana kamu mengerjakan soal. Ketika kamu tidak mengerjakan soal, berarti ketika temannya mendapat nilai, kamu tidak dapat nilai. Jadi saya ajak
diskusi gitu kan. Ketika Iya. kamu ke sekolah tapi kamu tidak mendapat nilai atau ilmu yang kamu dapatkan, kamu ke sekolah mau apa? Jadi saya tanya dulu Oh tujuan dia ke gitu. dari pertanyaan-pertanyaan itu maka, saya akan membangun pikiran siswa itu, tujuan dia sekolah itu untuk apa gitu. Jadi intinya anak itu harus benar-benar punya motivasi yang kuat dulu ya. Iya Untuk betul. dia sekolah, untuk mengerjakan tugas, dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Iya benar. Terus kira-kira kapan Bu Fatma mau melakukan kegiatan atau rencana-rencana tadi? Nah ini yang menjadi keresahan Hmm. saya Bu Heni, karena kan, Hmm. selain kita sebagai pendidik ya, Hmm. mengajar di kelas, kita juga punya tanggung jawab administrasi yang harus Hmm. kita selesaikan. Terkadang saya berpikir apakah rencana saya ini bisa berjalan secara kontinu, karena kalau rencana kita bagus tapi tidak dijalankan secara kontinu dan dijalankan dengan konsisten, itu hanya menjadi rencana yang belum tentu berhasil. Nah ini menjadi kegundahan saya Bu Heni, keyakinan dalam diri saya itu belum ada. Belum ada. Berarti Bu Fatma merasa butuh untuk dibantu ya. Menurut Bu Ya. Fatma, siapa yang boleh atau bisa membantu untuk menjalankan rencana Bu Fatma tadi? Kalau menurut saya pasti butuh support utama itu dari Hmm. orang tua siswanya, Iya. karena tidak mungkin saya hanya menerapkan di sekolah tapi di rumah anak tidak berkesinambungan ya, atau Hmm. tidak saling berhubungan satu sama lain. Karena apabila saya sudah diterapkan di sekolah, harusnya di rumah juga disupport gitu. Selain orang tua juga saya berpikir support rekan sejawat serta, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan itu saya butuh banget support. Iya. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri ya. Jadi Iya harus ada betul. dukungan dari teman sejawat, dari kepala sekolah, gitu ya. Iya Dari orang tua terutama ya Bu Fatma ya, yang bisa betul. membantu anak tadi bisa punya motivasi kuat untuk bisa datang ke sekolah dan meningkatkan kemampuan dirinya seperti itu ya Bu Fatma ya. Betul sekali Bu Hani. Heeh. Kalau menurut Bu Fatma lagi, kira-kira apa lagi gitu selain itu? Selain yang tadi Bu Fatma sebutkan ada lagi kah yang mau Bu Fatma lakukan gitu? Baik, mungkin untuk Wah. mengejar ketertinggalan Mhm. kemampuan kognitif siswa ini, saya ingin mencoba mengajukan kepada pimpinan untuk memberikan jam tambahan, karena mengingat jam belajar kelas 2 itu kan terbatas ya Bu. Iya. Kemudian kalau kita fokus kepada satu siswa di kelas itu kan tidak memungkinkan. Mmm. Nanti siswa lainnya bisa terabaikan. Maka saya Perbaikan. ingin mengusulkan jam tambahan untuk siswa-siswa yang belum bisa membaca secara Oh, lancar. berarti adanya jam tambahan di luar pelajaran Iya, begitu? betul. Kalau di SD itu pulang sekolahnya itu kira-kira sampai jam berapa gitu kalau saya boleh Kebetulan tahu? kelas 2 di sekolah saya itu paralel, jadi Paralel. anak-anak itu baru pulang jam 13.30. Oh, jadi ada 2 ya? Iya, Ya, berarti bisa diberikan di luar jam pelajaran begitu ya Bu Fatma ya? betul sekali Bu Heni. Iya. Terus kalau menurut Bu Fatma lagi kalau butuh selain daripada usaha untuk menambah jam lagi, kira-kira apa lagi yang perlu dilakukan supaya anak itu timbul rasa percaya dirinya? Baik, selain langkah-langkah tadi mungkin bagian terpenting untuk mendukung semua rencana saya ini, saya harus mengajak teman-temannya untuk memotivasi siswa tersebut. Karena kan namanya anak-anak terkadang ada anak yang belum bisa, mereka cenderung mengejek ya. Iya. Nah itu saya ingin anak-anak ini teman-temannya bisa memotivasi teman-temannya yang belum memiliki ibaratnya kemampuan membaca secara lancar ini. Jadi perlu butuh dukungan dari diri sendiri, kemudian dari bapak, ibu guru yang mengajar di kelas, kemudian dari teman-temannya seperti itu Bu Fatma ya untuk membuat anak itu jadi termotivasi untuk belajar lebih giat Bu Fatma ya. Betul Bu. Ya, dan akan dilakukan dalam waktu berapa lama dan kapan Kalau kegiatan? untuk minta support dari orang tua murid serta rekan Iya. sejawat, mungkin 1 minggu ke depan saya akan melakukan, pembicaraan atau diskusi dahulu. Kemudian kalau untuk, penerapan jam tambahan, itu mungkin saya harus
berbicara dengan kepala sekolah terlebih dahulu untuk meminta izin. Baru ketika sudah diizinkan, saya akan membuat program untuk melaksanakan jam tambahan tersebut. Kurang lebih seminggu ya Bu Fatma ya? Iya. Ya, kalau begitu nanti kalau sudah ada perkembangan berikutnya, kita ketemu lagi seminggu ke depan supaya ada persiapan Bu Fatma untuk merencanakan apa yang sudah Bu Fatma paparkan tadi. Dan Baik. semoga apa yang Bu Fatma rencanakan bisa berjalan dengan baik. Amin. Bisa membuat anak itu menjadi lebih termotivasi untuk giat belajar, terutama Amin. untuk bisa membaca. Karena kalau di mana-mana membaca itu kan penting. Iya, betul sekali. Iya, seperti itu Bu Fatma. Saya rasa perbincangan kali ini cukup ya Bu Fatma ya, karena Baik, Ibu. waktu dan karena ada kesibukan lain, kita cukupkan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya minggu depan Bu Fatma ya. Baik, Ibu. Semoga terlaksana dengan baik. Ya, terima Amin. kasih. Semoga Bu Fatma juga sehat, kita semuanya sehat. Amin, Ya. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hari. Ya, alhamdulillah ketemu lagi dengan Bu Heni ya. Iya. Rasanya gimana setelah Bu Heni melakukan coach atau observasi kepada Bu Fatma? Alhamdulillah saya merasa lega karena Bu Fatma bisa mengungkapkan kegundahannya, bisa mengungkapkan apa sih yang menjadi keresahannya seperti itu. Kalau boleh tahu Bu Heni spesifikasi yang kompetensi yang mau ditingkatkan tadi adalah pertanyaan yang berbobot. Iya, kalau menurut saya itu poin yang sangat penting. Nah, sekarang menurut Bu Heni nih, apa yang kira-kira Bu Heni range-nya sudah berapa? Kalau menurut saya itu kan butuh keterampilan dan butuh latihan. Kalau saya tadi mengukur bersama Bu Fatma, kira-kira saya targetnya baru 80, Pak. 80%. Kira-kira apa yang melatar belakangi Bu Heni menilai seperti itu? Iya, karena kalau kita bicara atau kita bertanya, kan kita harus mendengarkan dengan penuh apa sih permasalahan dari coach tadi. Kemudian barulah kita bisa menggali, barulah kita bisa mencari dasar permasalahannya apa. Kemudian nanti si coachnya tadi nanti bisa mencari jalan keluar. Itu membutuhkan latihan, membutuhkan waktu juga gitu Pak. Ya, artinya dengan pertanyaan yang berbobot tadi, Bu Heni dapat menggali gitu ya, menggali apa yang ada, yang permasalahan yang terjadi di Bu Fatma tadi. Iya. Oke, Bu Heni, boleh saya izin menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, silakan Pak. Oke, baik. Tadi setelah saya amati proses coach pada Bu Heni dengan Bu Fatma, saya lihat kompetensi coaching yang sudah Bu Heni lakukan sudah ada present ya, lalu mendengarkan dengan aktif serta juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Bu Heni lalu alur tirtanya itu sudah berjalan bagus. Mungkin saya melihatnya itu ada sedikit penekanan harus ditarget. Jadi ditarget untuk Bu Fatma nih, ke depannya targetnya berapa lama gitu. Jadi dengan itu jadinya Bu Fatma bisa menentukan kapan actionnya gitu. Menurut pendapat Bu Heni gimana dengan pengamatan saya? Iya, tadi karena Bu Fatmanya mungkin bingung ya kapan menargetkannya, jadi saya sudah tanyakan, cuma belum terjawab gitu. Jadi mungkin untuk pertemuan berikutnya akan saya tanyakan kembali. Siap. Gitu, Pak. Berarti ada rencana tindak lanjut dong? Ada. Nah, kira-kira nih rencana tindak lanjutnya apa yang akan Ibu lakukan? Rencana tindak lanjutnya saya akan melihat perkembangan dari
kasus yang dialami Bu Mm-mm. Fatma sama Mm-mm. muridnya. Kemudian bagaimana perkembangannya seperti itu. Dan bagaimana apakah ada kendala yang lain seperti itu, Ah, Pak. kira-kira kapan? Tadi kami sudah diskusi minggu depan, Pak Hari. Minggu depan. Oke. Iya. Apa ada yang membantu atau cukup berdua aja? Kalau tadi pemaparan Bu Fatma akan dibantu oleh ada guru sebelumnya, Oh. guru teman sejawat, ada Mm-mm. orang tuanya yang ikut membantu untuk memberikan motivasi pada si siswa tadi yang kurang percaya diri untuk bisa membaca seperti itu. Oh. Jadi yang tadi dilakukan Ibu tuh, rasanya gimana sih? Ya, alhamdulillah kalau yang dilakukan tadi saya merasa bisa menggali apa sih yang sebetulnya Bu Fatma masalahkan, Mm-mm. masalahnya ada di mana, kemudian Mm-mm. bagaimana caranya, bagaimana Ya, mengatasinya solusi dengan gitu ya. ya solusinya dengan Mm. Bu Fatma sendiri menemukan jawabannya Mm. seperti itu Pak Betul. Hari. Ya, dan bagaimana nanti ke depannya. Oh. Nah, yang Ibu dapat dari proses kita coach seperti ini apa sih? Dengan supervisi seperti ini? Ya, kalau yang saya dapat kita jadi tambah pengalaman ya, tambah ilmu Ya. bagaimana untuk meningkatkan potensi yang ada pada diri seseorang. Yang dianggapan kan kalau supervisi akademik itu kan menakutkan gitu Iya, ya, killer betul. gitu ya, atau cenderung ke Menjatuhkan. judge, menghakimi gitu. Yang proses kita lakukan ini menurut Ibu menghakimi nggak? Kalau menurut saya tidak seperti itu gitu. Oke. Jadi adanya ini apa namanya saran, adanya masukan gitu bagaimana seharusnya menjalankan sebuah coaching gitu. Jadi adanya masukan yang baik dan timbal baliknya yang baik seperti Jadi itu. coaching itu membahagiakan gitu ya, Bu? Membahagiakan. Bukan menakutkan yang selama ini ya. Karena kan selama ini coach supervisi siap-siap gitu ya, Bu ya. Iya. Oke, baik Bu Heni. Itu aja ya dari pertemuan kita kali ini. Semoga kedepannya Bu Heni yang sudah tadi targetkan bisa dilakukan gitu ya Bu Heni ya. Semoga, Baik, amin. semoga kita semua menjadi yang terbaik gitu ya Bu. Amin. Baik, terima kasih. Saya akhiri Bu Heni. Sampai sini, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.